Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Karena takwa itulah satu-satunya jalan menuju keselamatan, tidak hanya hidup yang fana, yang sebentar ini, tapi sekaligus untuk menuju keselamatan hidup yang abadi, yakni di akhirat. Untuk itu sekali lagi dengan takwa kita menjalani hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Salah satu anugerah besar yang Allah berikan pada manusia adalah al-aqlu atau akal. Akal inilah salah satu anugerah besar yang Allah berikan kepada manusia, yang kemudian dengan akal itu manusia menjadi mulia, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, diantaranya adalah binatang. Kemudian pertanyaannya sederhana, apa sebenarnya fungsi daripada al-aqlu atau akal itu sendiri? Yang pertama, secara garis besar, akal berfungsi untuk memahami syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, agar orang memahami, agar orang mengerti, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, tujuannya la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Al-aqlu bermakna fahima, memahami. Karena dalam hidup ini, hadirin rahimakumullah, ada kondisi pilihan hidup, ada baik, ada buruk, halal, haram, hak, batil, ada yang membangun, ada yang merusak, ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Diharapkan akal mampu memahami sehingga manusia memilih yang baik, kemudian mengesampingkan yang buruk. Manusia kemudian menentukan yang bermanfaat, memahami sesuatu yang bermanfaat, berarti pada saat yang sama ia meninggalkan sesuatu yang mudarat. Ia menjalankan ketaatan, kemudian meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang kedua, fungsi akal yang kedua, dengan kemampuan akalnya manusia bisa menciptakan teknologi-teknologi yang mutaakhir, yang bisa kita lihat dan bisa kita rasakan sampai saat ini, yang manfaatnya sangat luar biasa sekali. Dan yang ketiga, dengan akalnya manusia sesungguhnya sudah tidak bisa digoda oleh setan, laknatullah. Meskipun secara kasat mata manusia tidak mampu melihat setan dalam bentuk fisik, tapi sesungguhnya tanda-tanda, alamat-alamat godaan setan begitu mudah dideteksi. Permusuhan, kebencian kepada saudara-saudaranya, sesuatu kemaksiatan, kemungkaran, dosa, semuanya itu dari setan. Tapi pertanyaannya sederhana sekali, kenapa dalam sejarah manusia dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi berikutnya, dari satu negeri ke negeri berikutnya, bahkan dari umat Nabi ke umat Nabi berikutnya, manusia begitu mudah dijerumuskan oleh setan, laknatullah. Bukan hanya orang-orang yang alim, orang-orang yang cerdik dan beradab, bahkan bukan orang bodoh yang biadab, bahkan orang alim yang beradab pun begitu mudah dijerumuskan oleh setan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini memberikan isyarah kepada kita hanya dengan kekuatan akal saja. Sementara akal itu sendiri tidak mesti memiliki kebenaran yang hakiki, maka dibutuhkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada diri manusia tidak hanya ada potensi-potensi yang baik,
bahkan pada diri manusia ada potensi-potensi yang buruk. Manusia diciptakan oleh Allah tidak hanya dikasih akal atau hati, tapi sekaligus manusia dikasih hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang kemudian mendominasi daripada akalnya sehingga manusia melakukan keburukan dan dosa. Untuk itu bagaimana kita berusaha agar akal kita bisa menuntun daripada dominasi nafsu kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, kita diajari untuk senantiasa berdoa ihdinas siratal mustaqim. Hada yahdi hidayahilah kami as-sirata pada jalan al-mustaqim yang lurus. Kita berusaha agar Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, karena ketika seseorang tidak dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, berarti pada saat itu dia dibimbing oleh nafsunya. Untuk itu sesuatu yang benar harus senantiasa dalam bingkai bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa imma yang zaghannaka minas syaitani nazgum. Apabila kalian digoda oleh setan dengan sebuah godaan, apapun itu bentuknya, nazgum, fasta'id billah, isti'adahlah kalian kepada Allah. Mohon kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran, qara'a yaqra'u Qur'anan adalah bacaan yang mulia yang setiap hurufnya kita akan dikasih pahala manakala kita membacanya. Tapi Al-Quran bisa diseleweng niatan kita, dia dirumuskan oleh setan dari sesuatu yang baik menuju sesuatu yang tidak baik. Ketika sesuatu yang baik dijerumuskan oleh setan, maka menjadi la manfaatalah, la faedatalah, yang tidak memiliki manfaat bagi kita. Untuk itu sekali lagi hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah, mari kita berusaha untuk senantiasa memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita begitu dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Karena hidayah memiliki dua makna. Ada makna al-irsad, yakni petunjuk, di mana petunjuk itu semua orang bisa mengaksesnya, apakah itu orang Islam maupun orang di luar Islam. Tapi hidayah di mana at-taufik, di mana orang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan disulitkannya seseorang untuk melakukan keburukan. Ini yang selalu senantiasa kita mohonkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ja'ala taqwa libasas solihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mutarifin syidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah tahu la syarikalah lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'atin. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil ridha wa lakal hamdu ba'da tardo. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit ta'ah wa khtim lana bi a'mali salihah. Allahumma ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftah lana bil Qur'anil azim nasrum min Allah fatkum qarib. Allahumma ighfir lana wa li walitina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i immatina wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i muallimina wa li jami'i ustadina wa li jami'i talamidina wa li jami'i azwajina wa li jami'i auladina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha ladzima yadhkurukum wazkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'alhum fi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma